mudah-mudahan baik saja semuanya. Selamat datang di acara launching Gama Tekno Smart City Solution. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Sasha akan menjadi MC Anda sampai dengan sore hari nanti. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian tentunya mungkin semua sudah tahu atau sudah familiar juga dengan Gama Tekno yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi dengan segmen pengguna utama seperti perguruan tinggi, korporat, dan juga pemerintahan di Indonesia. Gama Tekno ini tentunya memiliki kantor pusat di Yogyakarta dan cabang di Jakarta, dan tentunya terus berusaha untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada klien-kliennya. Hingga saat ini sudah lebih dari 244 klien yang menggunakan jasa Gama Tekno sebagai penyedia total solusi teknologi informasi dan juga komunikasi. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan sesuatu yang baru, yaitu launching dari Gama Tekno Smart City Solution. Kira-kira seperti apa? Kita akan saksikan sesaat lagi. Tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu semua sudah memakai gelang yang sama seperti saya. Nah, ini adalah wristband yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya terwujud atas kerjasama antara Gama Tekno Group dan juga PT Trisakti Mustika Grafika. Dan tidak ketinggalan juga perangkat sales dan juga top up terminal yang mungkin tadi Bapak Ibu sekalian sempat lihat di booth Aino. Itu juga terwujud berkat kerjasama dari Aino dan PT Depo Metama Serindo. Tidak ketinggalan bahwa acara kita pada siang hari ini tentunya dapat terwujud juga atas kerjasama dari PT Integrasia Utama yang merupakan mitra dari Gama Tekno di bidang segmen transportasi. Untuk itu, tentunya kami juga sangat terbuka sekali untuk menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian, menjalin kemitraan strategis dari aspek pengembangan teknologi informasi dan juga komunikasi ataupun transportasi. Kita juga akan menyaksikan apresiasi mitra dan langganan dari Gama Tekno dan ditutup dengan acara door prize. Jadi kami harap kepada Bapak Ibu sekalian dapat tetap hadir di sini, tetap join bersama dengan kita sampai dengan nanti di akhir acara.
berupaya untuk mengumpulkan keberanian. Tadi diawali dengan video yang sudah Bapak Ibu sekalian sampaikan. Perkenankan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan lebih menjelaskan apa yang akan kita launching pada hari ini terkait dengan Gamma Techno Smart City Solution. Tapi pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di hari ini, karena di antara Bapak Ibu sekalian ini yang tidak bisa saya mungkin ungkapkan rasa terima kasih yang seperti apa lagi, karena di antara kita ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, kemarin ada yang dari Papua atau Ternate. Ini merupakan penghargaan yang luar biasa buat kami PT Gamma Techno Indonesia, sehingga rasanya nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang baik buat Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak juga lupa menyampaikan terima kasih yang juga dari Jakarta sangat banyak. Ini para mitra, para klien kami, dan mungkin pihak-pihak yang mungkin belum pernah bekerja sama secara langsung dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami nanti akan menyampaikan apa yang kami sebut sebagai Gamma Techno Smart City Solution yang mungkin sudah disaksikan beberapa produknya melalui booth pameran kami. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Sasha sudah menyampaikan perusahaan kami ini berada di Jogja, dan tahun ini adalah tahun ke-9 PT Gamma Techno Indonesia berkiprah dalam industri IT dengan segala macam gelombang, problema, dan tentu saja apa yang kami lakukan pasti tidak sedikit juga hal yang masih kurang. Ini yang menjadi tantangan kami di tahun ke-9, yang harapan kami ini menjadi dorongan kami untuk lebih maju lagi, sehingga di tahun ke-9 inilah kita menetapkan sebuah tema yang kita sebut sebagai Innovation. Artinya apa? Kita ingin terus berinovasi, terus melakukan berbagai hal yang harapannya bisa memberikan hal-hal baik buat seluruh stakeholder dari industri dan terutama untuk bangsa Indonesia. Saya mulai dari beberapa hal yang mungkin sangat penting dan ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sedikit bagaimana adanya perubahan yang ada di Gamma Techno yang sebenarnya mungkin sudah berjalan setahun, 2 tahun, tapi dalam kesempatan kali ini saya rasa ini akan kami sampaikan secara lebih lengkap dan lebih detail. Jadi dalam kurun waktu 9 tahun dengan perkembangan yang kami alami, bisa kami sampaikan bahwa sebelumnya Gamma Techno memiliki 6 unit bisnis atau 6 portofolio produk dan services. Kemudian seiring dengan perkembangan yang kami alami, ada perubahan yang kemudian muncul, ada Aino di sana. Ini yang kami perlu sampaikan, yang mungkin dalam beberapa kesempatan ada imbas dari perubahan ini yang membuat sedikit tidak nyaman, tapi saya rasa yang perlu kita sampaikan adalah ada salah satu unit bisnis kami, yaitu Smart Card Teknologi, ini yang kita spin off, kita transformasi menjadi satu anak perusahaan tersendiri dengan nama PT Aino Indonesia. Jadi dulunya adalah bagian dari Gamma Techno, tapi saat ini menjadi entity yang mandiri, tapi tetap masih dalam lingkup Gamma Techno Group. Nah, sehingga dengan adanya perubahan itu sendiri, di Gamma Techno juga melakukan pembaruan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan dan tentu saja bagaimana kolaborasi yang baik dengan para mitra. Sehingga saat ini Gamma Techno sendiri, selain apa yang sudah di spin off ke Aino, kita masih memiliki 3 bisnis group, yaitu Research and Business Development, kemudian ada Solusi Multimedia dan Consulting and Services. Sehingga tidak menjadi hal yang terpisah, justru ini menjadi sebuah komponen yang lengkap. Saat ini, melalui acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa Gamma Techno memiliki beberapa portofolio
produk dan services yang terbagi ke dalam 4 segmen utama. Yang tadi sudah ada beberapa gambaran, yaitu akademik, government, transportasi, dan juga lifestyle, yang ini dilengkapi oleh jasa consulting and training, serta apa yang dilakukan oleh Aino saat ini adalah fokus pada teknologi smart card, RFID, dan NFC. Sehingga dengan demikian, Gama Tekno memiliki segmen yang lebih fokus, lebih mudah bagi diri kita untuk mengembangkan diri, serta juga lebih mudah untuk bekerjasama dengan para pihak. Dalam industri mana Gama Tekno sekarang ini berperan? Dan dulu, beberapa waktu yang lalu, Gama Tekno sendiri mungkin lebih banyak dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembang sistem untuk perguruan tinggi. Nah, sehingga dengan adanya perluasan bisnis ini, kita akan sampaikan bahwa Gama Tekno sekarang tidak hanya untuk sektor pendidikan tinggi, melainkan ada transportasi, government services, dan lifestyle. Yang mana kemudian dari keseluruhan sektor ini kita melihat bahwa ini adalah sektor-sektor yang sebenarnya merupakan sektor penting dalam sebuah society, dalam sebuah kehidupan masyarakat. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa meskipun di luar sektor-sektor ini, tapi kita pasti akan sepakat bahwa pendidikan, layanan pemerintahan, kemudian transportasi, dan gaya hidup ini adalah menjadi hal yang sangat masif dilakukan oleh masyarakat. Nah, sehingga solusi Gama Tekno ini kita arahkan untuk mewujudkan sebuah smart society, bagaimana orang-orang yang melakukan aktivitas dalam 4 sektor ini akan bisa terlayani dengan baik. Nah, tidak ketinggalan ada peran dari Aino. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat beberapa produk yang kita tampilkan dalam booth, ada satu benang merah bahwa aktivitas dari setiap industri ini ternyata bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi smart card, RFID, dan NFC yang ini dikelola oleh PT Aino, yang itu akan menghubungkan satu dengan yang lain. Contoh, apa yang sudah kami lakukan di Kota Jogja? Kami melakukan support kepada sektor perguruan tinggi, mulai dari aplikasi untuk administrasi akademiknya, hingga adanya kartu mahasiswa berbasis smart card. Itu adalah sektor pendidikan. Tapi kartu ini sudah dimungkinkan untuk menjadi sarana pembayaran transportasi di Kota Jogja. Ada irisan di sana. Kita sedang jajaki saat ini secara terpisah juga. Kita lakukan pengembangan sistem untuk sektor lifestyle, mall, pusat entertainment. Bagaimana nanti ada integrasi dari satu solusi dengan solusi yang lain. Sehingga dengan demikian, dari solusi yang kami kembangkan inilah yang akan mengerucut membawa kepada sebuah solusi perkotaan yang lebih cerdas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendirian akan menyampaikan informasi di dalam forum ini. Ada beberapa rekan saya nanti akan saya undang untuk memberikan gambaran yang lebih jelas apa yang kami lakukan, dan harapannya sebenarnya nanti di akhir adalah kami ingin dari Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita kerjasamakan. Karena apa? 2015 sangat dekat, bagaimana kompetisi dengan asing sangat luar biasa, Indonesia menjadi pasar yang sangat besar, tapi kalau kita tidak bisa berkolaborasi, saya rasa akan berat buat Indonesia. Silakan, bisa dilanjut. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan siang hari yang cukup dingin ini ya Pak ya. Jakarta sekarang dingin ya Pak. Dingin Pak. Oke, mudah-mudahan tidak ngantuk Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Aditya. Saya Tangan Ruswianto Pak. Kebetulan di 2015 ini saya diamanai
untuk mengampu divisi grup multimedia yang ada di Gama Tekno. Baik, ini sedikit nanti saya coba bercerita sebenarnya Bapak Ibu, bercerita tentang lebih jauh untuk setiap segmen yang ada di Gama Tekno ini, khususnya untuk grup multimedia. Baik, kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Ya, mungkin kawan-kawan Bapak Ibu yang dari kampus, mulai dari Makassar, ada dari Padang, tadi kami dengar juga, kemudian dari Unpati dan Jakarta khususnya juga, mungkin sudah tidak asing dengan beberapa produk yang kita paparkan tadi di booth juga. Nanti mungkin kalau butuh mendetailkan lagi. Nah, ini kami punya di sektor akademik Bapak. Jadi mulai dari proses admisi, dari mulai proses mahasiswa melakukan pendaftaran sampai dengan mahasiswa mendapatkan status sebagai alumni, itu Gama Tekno memiliki solusinya Bapak Ibu. Jadi admisi akademik di back office maupun portalnya tadi juga Bapak Ibu sudah saksikan dalam video kami, yang mana ini merupakan bagian dari GT Smart City Solution. Untuk solusi-solusi yang ada di back office Bapak Ibu sekalian, ini kita juga memiliki peran, termasuk untuk knowledge management system, kemudian resource management system yang meliputi keuangan. Kita juga sudah kembangkan integrasi dengan beberapa bank nasional, baik secara point to host maupun host to host. Nah, di 2014 ini Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang baru. Tadi juga mungkin Bapak Ibu yang dari kampus sudah bisa mencoba di booth akademik, bahwa di sana ada solusi untuk kampus suite versi cloud. Sekarang sudah modelnya pembiayaan untuk operasional di kampus bisa berupa OPEX ya Pak ya. Jadi kita hanya berlangganan koneksi, kemudian bisa beroperasional untuk melayani mahasiswa. Nah, ini kami juga kembangkan untuk versi cloud application. Kemudian ya mungkin sudah tidak asing, kita juga sudah menjadi bagian dari pengguna smartphone terbesar, ranking 3 teratas di dunia, sehingga sektor mobile ini juga sudah menjadi fokus kami, khususnya di segmen akademik. Kita kembangkan mobile campus dan mobile library Pak. Jadi mobile campus ini yang kita akan gagas adalah lebih pada community, sehingga nanti setiap kampus yang akan terjaring dalam jaringan Smart City ini akan bisa berkomunikasi secara person to person, seperti itu. Selain sama mahasiswa juga bisa mengakses informasi akademik layaknya KHS, nilai, jadwal, dan juga bahkan bisa sharing foto Pak. Sekarang kan orang kita paling enak ya, paling suka apa Pak, selfie gitu, di foto, share ke temannya, makan di mana, belum makan sudah di foto itu, tunggu makanannya kering, dingin maksudnya. Oke, kemudian ini Pak, yang tidak kalah juga tadi kita sudah saksikan betapa mudahnya Bapak Ibu sebagai pengambil kebijakan bisa menyaksikan yang namanya dashboard. Jadi di sini tren IPK, kemudian juga tren mahasiswa, baik pendaftar maupun yang sudah menjadi mahasiswa aktif, ini bisa dalam satu tampilan yang nyaman, seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk segmen di government Bapak Ibu. Ini mungkin kita ada beberapa di luar ini Bapak Ibu yang kita juga punya miliki produknya, tapi kita fokus pada beberapa hal ini. Yang pertama terkait dengan web government di pemerintahan, kita sebut citizen centric. Kemudian kita juga siapkan solusi untuk perizinan dan juga aspirasi. Mungkin tadi Bapak Ibu bisa saksikan, sekarang orang mau mengeluh Pak ke pemerintahan itu tidak lagi ngetik atau SMS, bahkan image, gambar, ada jalan berlubang, ada lampu mati, itu difoto, kemudian di-share, langsung dilaporkan ke pemerintah, seperti itu. Nah, ini juga mobile. Di sisi mobile kita kembangkan untuk mobile bisnis Pak. Jadi ini semacam solusi untuk informasi bencana. Mungkin agak kurang ini ya Pak ya, bencana. Tapi ini lebih pada untuk pendataan distribusi ataupun pelaporan terkait dengan adanya bencana alam, karena Indonesia paling lengkap Pak bencana alamnya.
Baik, selanjutnya di transportasi berikut solusinya Bapak Ibu. Jadi kita juga kembangkan mobile track untuk logistik, kemudian mobile transport kita juga sudah buatkan untuk taksi. Tadi kita juga saksikan dalam video, kita bisa melakukan reservasi, kemudian bisa men-tracking kira-kira taksi yang kita pesan sudah sampai mana dan seberapa cepat ini bisa menuju tujuan kita nantinya. Jadi estimasi nanti mungkin lebih detailnya akan diperagakan bahkan oleh Bapak Adit. Oke. Nah, ini mungkin yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Jadi segmen lifestyle di sini kita juga miliki solusi-solusi di mobile, lebih banyak di mobile karena lifestyle itu lebih cenderung pada gaya hidup. Orang pengen melakukan pencarian katalog, belanja sekarang sudah sangat mudah, online, bisa buka bahkan dari kamar sudah bisa berbelanja sampai bertransaksi. Jadi paymentnya juga langsung via mobile, dan kita juga bisa buatkan satu integrated dengan model directory city seperti itu. Nah, ini satu hal yang baru Bapak Ibu. Mungkin di sebelah kanan ini ada e-office. Apa sih itu? Nah, ini e-office ini semacam solusi mini ERP Pak. Jadi untuk UKM, kemudian kita juga desain untuk nantinya di finance, kemudian di aset kita untuk UKM seperti itu. Jadi nanti untuk lebih detailnya bisa kita trial, kita coba Bapak Ibu. Nah, baik, ini Pak, ini adalah kunci dalam model development, kemudian product development yang kita lakukan di dalam internal di grup multimedia khususnya. Jadi setiap tahun mungkin kita selalu melakukan yang namanya improvisasi di keempat bidang ini Pak. Jadi mulai dari project management kita selalu melakukan pembaharuan karena dari tahun ke tahun dari pengalaman kita selama 9 tahun tadi menangani government, perguruan tinggi, korporasi, itu karakter untuk bagaimana cara memanage project itu berbeda-beda Pak. Jadi ada yang pokoknya kontrak kemudian 3 bulan harus selesai. Kalau kita mengikuti aturan main kitab sucinya Pak, MBOK ataupun kitab suci yang lain dalam project management, ini tidak masuk akal. Sehingga ini yang terus kita perbaharui, kita perbaiki, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sisi klien. Software development seperti itu juga. Jadi kita harus rapid, modelnya tidak lagi gathering terlalu panjang, kemudian berlarut-larut, kita sudah prototyping karena solusi yang ada juga sudah cukup banyak. Nah, berikutnya untuk joint development, kemudian framework, ini juga menjadi komitmen kita. Jadi kita sadari Bapak Ibu, kita butuh bermitra dengan mitra di luar Gama Tekno, baik di Jogja maupun di luar Jogja, untuk bagaimana caranya solusi yang ada di Gama Tekno ini bisa ditularkan. Mimpi kita adalah dari Sabang sampai Merauke Pak. Dan ini kalau hanya Gama Tekno yang ada di Jogja, bahkan sudah ada di Jakarta, itu melakukan itu semua itu gimana Pak? Ya mustahil ya Pak ya. Nah, ini perlu ada kemitraan dengan Bapak Ibu dan mitra-mitra yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian untuk framework, kenapa Gama Tekno tidak menggunakan framework pasaran istilahnya yang ada di CI, kemudian coding inter, G, kemudian Z dan sebagainya? Karena kita memang menjaga Pak, menjaga konsistensi. Mungkin saya sedikit cerita Bapak Ibu bahwa di dunia IT yang namanya mentalitas programmer Pak, itu nantinya kutu loncat Pak. Harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama di bidang IT. Kita bisa bayangkan pada awal tahun 2000, infrastruktur, hardware, dan sebagainya sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sekarang ini. Nah, bisa dilihat bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat,
Dan di sisi lain, klien-klien kami mengharapkan bahwa kami selalu dapat memberikan solusi yang sempurna. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa keberadaan divisi riset adalah suatu keharusan. Nah, di divisi riset ini kami memiliki 4 fokus kegiatan. Fokus riset yang pertama adalah development framework, di mana kami selalu berusaha menyempurnakan bagaimana platform yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi di Gamma Tekno, baik itu web application, mobile application maupun platform hardware yang digunakan yang diintegrasikan dengan solusi-solusi kami. Yang kedua adalah kami berusaha untuk selalu menyempurnakan standar deployment solusi-solusi kami di sisi klien. Kemudian yang ketiga adalah fokus kami untuk selalu mempelajari, mengupgrade knowledge mengenai teknologi-teknologi yang berkaitan dengan implementasi smart city itu sendiri. Secara sekilas bisa saya sampaikan beberapa teknologi yang ingin kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai data warehouse, bagaimana kita mengelola data di beberapa solusi kami. Kemudian yang kedua adalah integrasi sistem antar beberapa aplikasi menggunakan web services. Yang ketiga adalah mengenai teknologi payment yang sebenarnya merupakan penghubung antara beberapa aplikasi di 4 segmen yang kami kelola. Kemudian yang terakhir adalah research di bidang Internet of Things, karena kami melihat bahwa dengan semakin bagusnya infrastruktur interkoneksi internet baik untuk pemerintah maupun ke end user di masyarakat, maka secara tidak langsung nantinya akan semakin banyak device-device yang terhubung ke internet yang akan dapat memberikan data untuk kami olah sehingga dapat berguna bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah fokus kami adalah di bidang kolaborasi research dengan kampus. Tentunya research di kampus ini kami utamakan untuk research di teknologi yang akan mendukung solusi-solusi kami yang diimplementasikan di dalam GT Smart City Solution. Beralih ke dalam business development, sebenarnya di divisi ini kami juga mengelola partnership, jadi tidak hanya pengembangan bisnis tapi juga pengelolaan kerjasama dengan mitra dalam pemasaran dan juga dalam penggabungan produk untuk memperkaya solusi-solusi kami. Nah, untuk bisnis model sendiri di business development kami mulai memperkenalkan atau mulai mengembangkan bisnis model berbasis cloud yang biasa juga disebut dengan software as a service (SaaS). Dibandingkan dengan sebelumnya yang lebih banyak project based on premise, karena kami lihat dengan adanya bisnis model software as a service, nantinya klien-klien kami akan mendapatkan keuntungan sebenarnya. Jadi bukan dari sisi kami, tapi klien-klien kami nanti akan mendapat keuntungan dengan biaya maintenance yang lebih rendah, implementasi yang lebih mudah, investasi yang juga lebih rendah karena tidak memerlukan implementasi di bidang hardware di masing-masing klien kami. Nah, solusi cloud-based software as a service ini kami sudah mulai di setiap segmen yang kami tawarkan, baik itu di akademik
cloud service untuk sistem informasi perguruan tinggi, juga di government melalui GD perizinan, juga di bidang transport kami juga tawarkan, dan juga tentu saja di lifestyle, yaitu e-office, corporate suite yang kami letakkan di cloud. Nah, yang terakhir dari Research and Business Development Group adalah mengenai partnership. Kami sangat sadar betul bahwa untuk mengembangkan Gama Tekno Smart City Solution dan juga untuk menyebarluaskan solusi-solusi kami tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu kami membuka seluas-luasnya kesempatan untuk bermitra, baik itu dalam hal research, pengembangan, joint product, deployment, maupun produk baru. Sekian dari saya, cerita sedikit tentang Research and Business Development Group. Selanjutnya, saya ingin mengundang rekan saya, Saudara Astronom Bayu Krisnanto, untuk menyampaikan paparan tentang PT Aino Indonesia. Saya silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon yang luar biasa bagi Gama Tekno Group, bagi kami sebagai anak perusahaan Aino, anak yang masih baru 1 tahun, Pak. Bapak Ibu sekalian, Aino ini secara nama kami menjadi PT Aino Indonesia, bagian tidak terpisahkan dari Gama Tekno Group. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, Aino ini apa ya? Oh, kayak nama-nama Jepang gitu. Kalau orang Jawa mungkin suka ada namanya gotak gate gitu, suka menggatok-gatokkan. Aino ini selaras dengan tema 9 tahunnya Gama Tekno sekarang, yaitu abbreviation atau singkatan dari innovation. Dulu divisi kami adalah divisi R&D yang sekarang dikelola oleh Pak Novan tadi, di mana kami selalu mencoba untuk berkarya, mencari hal-hal baru, belajar dari pengalaman yang lama, kemudian kita sempurnakan lagi dari apa-apa yang kita kembangkan. Sehingga semangat inovasi menjadikan Aino ini selalu berkarya, berusaha untuk memberikan harapan-harapan baru bagi karyawan maupun bagi klien-klien kami. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini jobnya, misalnya di gate ini di situ tertulis Aino by Gama Tekno. By-nya itu ada singkatan juga, ada B-nya saya Bayu, dan D-nya adalah Bapak Syafri Rizal. Pak Rizal mungkin belakang. Ya, kami mencoba team up dari sisi teknis dan juga bisnis, apa yang menjadi modal yang diberikan dari Gama Tekno selama kurang lebih 5-6 tahun sebelumnya di Trans Jogja, di Solo, dan di beberapa lokasi di kampus untuk menjadikan modal awal dari Aino mengarungi samudera bisnis ini sendiri. Iya, Aino scope servicesnya mencakup dari kita mulai dari pengembangan, kemudian kita juga implementasi dan instalasi. Selain itu kami ingin sekali memastikan bahwa apa yang kami kembangkan, kami terapkan itu bisa bermanfaat bagi klien kami, sehingga fase operation dan maintenance menjadi hal krusial. Kami juga terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada supaya dari sisi operasional itu kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, cakupan inilah yang menjadi ruang lingkup dari Aino. Adapun secara teknologi kami berfokus pada smart card, kemudian ada RFID dan NFC, di mana ini menjadi enabler untuk berbagai layanan dan aplikasi yang ada, khususnya berintegrasi dengan produk-produk Gama Tekno ataupun produk-produk yang ada di mitra. Nah, mulai tahun ini kami mencoba mengerucutkan ke dalam 4 solusi, Bapak Ibu sekalian. Ada, pertama adalah solusi ticketing, identity, membership, dan juga demand integration. Nah, solusi-solusi tersebut, ada 4 solusi ini, masing-masing sangat fleksibel untuk bisa diimplementasikan, khususnya tadi yang sudah disampaikan Pak Aditya bahwa kita memiliki 4 segmen, mulai dari
academic, kemudian ada government, ada lifestyle, dan juga transport serta logistik. Solusi yang pertama misalkan di sini adalah E3D. Selain untuk transportasi umum, mungkin nanti kereta dan juga bis, di situ kita juga mengembangkan untuk theme park, di mana misalnya di situ ada solusi untuk tiketing, kemudian juga live event. Kemarin ada salah satu mitra, kita bisa untuk entrance, orang registrasi masuk, kemudian dia mendapatkan tiket untuk bisa eligible masuk ke area tersebut. Nah, yang kedua adalah identity. Seperti kita ketahui di portofolio kami ada untuk kampus-kampus, di mana kartu mahasiswanya nanti selain sebagai bukti diri bahwa dia masih seorang mahasiswa, tapi juga bisa untuk akses kontrol misalkan di lab, kemudian di parkir, kemudian juga misalkan ada peminjaman sepeda dan fasilitas lainnya seperti perpustakaan dan lain-lain, itu bisa kita kembangkan ke arah sana. Begitu juga dengan government. Yang menarik, kartu pegawai nantinya mungkin bisa dimanfaatkan untuk akses ke transportasi publik di busway misalnya di Jakarta ataupun di kota-kota di daerah-daerah yang menerapkan transportasi umum, itu sangat mungkin untuk kita kembangkan sehingga satu kartu bisa dimanfaatkan untuk berbagai layanan. Mungkin dompet kita nggak perlu terlalu tebal karena kartunya ya nggak satu juga sih, tapi mungkin ada beberapa yang satu kartu itu sudah bisa multifungsi. Nah, yang nggak kalah menarik ada sektor lifestyle, sektor retail, membership. Bagaimana perusahaan Bapak Ibu misalkan akan mengelola nasabah-nasabahnya dan juga pelanggan-pelanggannya. Kita coba masuk ke segmen tersebut untuk memberikan gift, kemudian juga bagaimana kita bisa lebih dekat dengan customer Bapak Ibu sekalian dengan program-program membership, meliputi loyalty, mungkin nanti ada diskon dan beberapa fitur lainnya untuk memberikan privilege bagi member ataupun pelanggan setia, sehingga bisa memberikan layanan yang lebih personal, lebih spesifik bagi pelanggan Bapak Ibu sekalian. Nah, last but not least, e-money integration. Di sini mungkin Bapak-bapak Ibu dari perbankan sekarang sedang banyak menggiatkan pengembangan pemanfaatan e-money, uang elektronik, di mana menjadi salah satu program Bank Indonesia menuju Less Cash Society. Ini tahun ini muncul PBI baru 16/8/2014 kalau nggak salah terkait dengan uang elektronik, di mana BI itu mencoba memperluas financial inclusion. Mereka masyarakat yang belum punya rekening bank diharapkan juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas perbankan tanpa harus terlalu mungkin ribet atau susah dalam mengurus pembukaan rekening. Dan ini menjadi hal yang menarik karena apa yang coba kami kembangkan di Aino adalah bersama-sama dengan mitra klien kita membangun ekosistem untuk mendukung pengembangan uang elektronik ini, mulai dari transportasi umum, parkir, retail, di sekolah. Kami di UGM sedang menginisiasi untuk Less Cash Society di lingkungan kampus, dan juga bahkan Pak Adit akan mencoba mewacanakan di lingkup Jogja, sehingga semua transaksi sebisa mungkin bisa dilakukan dengan minimal uang tunai. Karena banyak hal mungkin Bapak Ibu sekalian tidak lebih tahu bahwa uang cash ini mahal untuk dibuat, untuk dihancurkan, distribusinya juga mahal, sehingga uang elektronik ini harapannya juga menjadi salah satu untuk mengefisienkan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, seperti hanya Pak Novan tadi sampaikan, kami tidak lepas dari adanya mitra, adanya partner, adanya rekan kerja, adanya supplier ataupun klien-klien yang memungkinkan kami mewujudkan mimpi-mimpi yang ada. Dan mereka-mereka inilah yang kami sangat apresiasi luar biasa, Bapak-bapak Ibu sekalian, memberikan pembelajaran, memberikan kesempatan, memberikan masukan, sehingga apa yang kami karyakan menjadi lebih sempurna dari tahun ke tahun. Nah, ini menjadi hal penting bagi Aino, bahwa Aino sangat terbuka. Meskipun misalnya Bapak dan Ibu memiliki satu sistem existing, tapi kami sangat open untuk bergabung, berkolaborasi, dan melakukan sistem integrasi bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir,
Pak Adit, kami persilakan waktu di depan. Bayu, oh ya, sebut ini. Saya ingin tadi di waktu dulu membayangkan lagi saatnya saya jadi seorang aktor harus bagaimana di panggung. Terus lagi bukan pekerjaan saya sehari-hari Bapak Ibu untuk berakting dan berbicara di depan forum. Tapi setelah saat ini saya akan menunjukkan berbagai hal dan untuk itu saya harus berakting. Yang mana ini untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sebenarnya tadi setelah beberapa uraian disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang tadi terakhir sebelum saya naik kembali dalam Mas Bayu menyampaikan bagaimana ada integrasi antara sistem informasi yang kita bangun di Gamma Techno, kemudian ada fasilitas ataupun sistem yang dikembangkan oleh Aino. Bagaimana itu nanti dalam gambaran nyata yang memang walaupun sudah ada dalam video. Perkenankan kali ini saya ingin mencoba menunjukkan bagaimana sebuah kota yang cerdas itu nantinya akan bisa dirasakan bagi orang yang akan melakukan aktivitas di kota cerdas itu. Maka dari itu, Pak Adit mau ngapain? Nggak banyak. Saya hanya mencoba pada itu kita berangkat ke GT. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau datang ke sebuah kota, misalnya datang ke airport, apa yang Bapak Ibu lakukan? Seandainya Bapak belum pernah mengetahui atau ini adalah kota pertama kali Bapak berkunjung. Saya lakukan kemarin di beberapa kota yang saya kunjungi. Pertama yang saya cari adalah brosur, leaflet. Di bandara saya sibuk. Saya cari tahu informasi kota ini apa yang menarik ada di situ. Bagaimana saya nanti akan beraktivitas di sana. Jalan dari satu tempat ke tempat yang lain itu akan saya cari di brosur. Bagaimana nantinya sebuah smart city itu seharusnya bisa membuat kenyamanan atau kemudahan bagi pengunjung ataupun penduduknya. Nah, bayangannya adalah bahwa di bandara itu nanti ada sebuah counter smart city yang kalau di sini ada Mbak siapa Mbak Rere. Bayangkan kalau di bandara ketemu Mbak Rere, agenda utama hilang. Mbak Rere ini ceritanya ada loket Bapak Ibu sekalian, loket informasi tentang smart city dan ada sebuah poster yang menunjukkan tentang welcome to smart city dan nanti saya rasa hampir semua Bapak Ibu semua punya handphone. Mudah-mudahan kamu ini kebanyakan smartphone. Kita cukup melakukan scanning. Ini bukan handphone saya, jadi maaf kalau saya agak nunak-nunuk gitu ya. Kita tinggal melakukan scanning. Ada bayangan saya. Scanning ini nanti akan langsung membawa kita untuk melakukan instalasi aplikasi. Dan karena ini hanya reka-reka aplikasi sudah ada Bapak Ibu sekalian. Dan nanti sekaligus saya akan ditawari untuk membeli sebuah apa yang disebut Smart City Pass. Seperti yang sudah Bapak Ibu pakai sekalian, itu nanti bisa menjadi salah satu contoh untuk bagaimana itu bisa digunakan dalam akses kegiatan di kota. Kesempatan. Pas saya sudah download aplikasi dan punya ini, saya bisa melakukan banyak hal. Sehingga sebelum saya meninggalkan bandara, saya cukup melakukan akses ke sistem yang sudah di-download tadi. Jadi mungkin kalau yang di sini apa yang kita sebut dan tadi sudah ada disebut Mobile City Directory, itu akan memuat berbagai macam informasi tentang kota. Tidak perlu lagi kita mengumpulkan banyak sekali leaflet yang sangat merepotkan. Kalau nggak ada gambar, jadi koneksi sudah buruk. Kita bisa cari informasi misalnya untuk hotel. Kita pesan hotel ini, kita ingin tinggal di mana dan segala macam, itu kita tinggal melakukannya dengan handphone selama ada sinyal. Sehingga makanya kami juga mengundang dari operator. Ya,
saya berangkat Bapak Ibu sekalian. Biasanya sekarang saya yakin Bapak Ibu dari perhubungan sekarang ada sebuah wacana untuk melakukan integrasi moda. Turun dari bandara mestinya sudah bisa langsung melakukan perjalanan lokal. Bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan bus. Tentu saja kita perlu memanfaatkan kendaraan umum, publik. Jadi saya rasa menjadi tantangan semua orang. Di sini kita akan melakukan atau menggunakan aplikasi selanjutnya atau masih dalam aplikasi yang sama, itu menggunakan fitur transportasi. Kita bisa mencari informasi untuk menuju lokasi yang akan kita tuju. Saya katakanlah Hotel X. Bagaimana kita pesan? Kita tinggal menggunakannya berdasarkan aplikasi yang akan kita gunakan. Dan kemudian misalnya kita menggunakan bus, saya naik kereta, gitu ya. Sekarang KCJ sudah ada, gitu ya, kereta komuter. Kita bisa gunakan yang tadi saya beli tadi itu bisa langsung kita, alhamdulillah, ya Bapak Ibu, bisa langsung pakai dengan gelang tadi. Sekaligus kalau misalnya saya kemudian sudah melakukan transaksi, aplikasi ini langsung bisa juga kita untuk melakukan pengecekan berapa sisa saldonya. Halo, alhamdulillah, muncul lagi Bapak Ibu. Kita bisa langsung tahu akses yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan, bisa langsung kita cek. Kita punya pulsa ini di mana, berapa. Setelah itu saya akan naik kendaraan, harus bawa tas. Saya menikmati perjalanan. Saya boleh duduk sebentar Bapak Ibu. Kemudian setelah saya melihat berbagai hal, saya bisa melihat katalog yang ada, kemana saya harus belanja, kemana saya harus melakukan shopping ataupun entertain. Saya bisa datang ke tempat itu dan melakukan berbagai macam hal di sana. Penjualnya tidak datang. Kalau saya datang ke mall dan segala macam, ingin beli barang dan segala macam, saya pilih gitu ya. Ada terpilih Mbak siapa? Mbak Wilma. Harganya 1 lere. Itu apa Mbak? Oh, harganya berapa Mbak? Oh, kayaknya bagus sekali ya. Coba lihat Mbak. Mirip dompet saya. Sama dompet saya Mbak. Boleh Mbak? Ini Mbak? Ya. Mudah-mudahan tidak ada produser di sini. Bisa dikira aktor sinetron. Terima kasih Mbak. Di mana saya bayar Mbak? Oh, di sebelah sana. Oke Mbak. Mbak dari yang tadi atau bukan Mbak? Oh iya Mbak, saya mau bayar ini Mbak ya. Boleh Mbak ini ya. Oh, mesti dinyalain dulu Mbak. Oke. Baru kenal. Langsung bisa transaksi dia. Terima kasih Mbak Reres ya. Jadi dengan gelang yang sama itu juga bisa langsung melakukan transaksi untuk shopping maupun entertain. Paling tidak ada gambaran kemudahan. Dan di sini mungkin sampai di titik ini saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, terutama bagi bank, para rekan-rekan bank, inilah yang kemudian nantinya pastinya bagaimana implementasi sistem payment ini menjadi lebih masif. Semua sektor ini mestinya akan menerapkan e-money, tidak lagi menggunakan cash atau less cash. Sehingga pada saat saya sudah belanja, ada banyak barang yang bisa saya lakukan. Nanti diamankan ya, dompet saya itu soalnya. Saya bisa melanjutkan perjalanan saya berikutnya, yaitu saya ingin menikmati wisata di tempat yang lebih menyenangkan. Nikmati dulu sih kalau saya. Kalau nggak menjaga milieu sih udah goyang-goyang kok. Sebenarnya saya akses ini dulu. Jadi di tempat wisata pun pastinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kartu ini. Dan contohnya hampir sama, tapi ya kita uji lagi masih berhasil Bapak Ibu. Jadi untuk akses masuk ke lokasi wisata pun kita bisa gunakan yang sama. Dan lagi-lagi
kita juga bisa melakukan checking balance lagi. Sudah berkurang lagi, semuanya cukup di tangan kita. Di lokasi wisata, di tempat tempat segala macam pasti banyak toko merchandise. Ada Mbak Wilma, terpaksa saya harus beli. Itu boneka saya atau Bapak Ibu, itu bukan boneka saya ya. Jadi ada desainer grafis kami, bukannya memang inspirasi dari Mas Danang. Kalau merangkap itu berarti waktu itu dia disuruhnya lagi dalam keadaan tekanan yang hebat. Mbak, boleh Mbak souvenirnya Mbak? Iya. Harganya berapa Mbak? 27.000. Wah, kita beli satu boleh ya Mbak ya? Dan lagi-lagi terima kasih Mbak, saya harus bayar ke sana lagi. Boleh ditunjukin lagi Mbak? Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih Mbak. Ya. Jadi dari perpindahan tempat yang tadi saya tunjukkan, kira-kira gambarannya akan seperti itu. Bahwa di satu sisi kami di Gaman Tekno berusaha untuk memberikan solusi sistem informasi bagi entiti perusahaan atau institusi dalam mengelola bisnis prosesnya, termasuk juga bagaimana informasi kepada usernya, pelanggannya. Jadi kalau misalnya sektor akademik, informasi untuk mahasiswanya, kalau sektor transportasi adalah layanan untuk penumpangnya, kemudian kalau untuk lifestyle itu untuk pengguna layanan lifestyle seperti health misalnya, atau estetis misalnya, atau hiburan, shopping, sehingga ini semua akan menjadi sebuah hal yang sangat memudahkan. Di sisi lain, AITO akan melengkapi solusi ini ke dalam berbagai hal yang nanti saya rasa, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sangat percaya bahwa kami tidak bisa lakukan ini sendiri. Bagaimana perbankan akan menjadi mitra kami, bagaimana mungkin perusahaan telco juga menjadi mitra kami, klien pun tentu saja juga pasti akan memberikan masukan buat kami Bapak Ibu sekalian. Dan karena saya sudah berada di akhir demonstrasi Smart City saya, berikan saya kesempatan untuk menurunkan detak jantung. Maka dengan ini, dengan bangga kami melolos apa yang kami sebut sebagai Gaman Tekno Smart City Solution untuk Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Gak hanya untuk Gaman Tekno Smart City Solution loh, tapi juga buat Pak Aziz ya. Kali aja besok-besok nanti kita nonton bioskop, tinggal kita atau yang main film bisa di bawah. Waduh Mbak, Cocok kayaknya ya, udah bisa jago sekali aktornya. Terima kasih sekali Pak Dit atas prestasi dan paparannya untuk Gaman Tekno Update. Thank you banget untuk Bapak Ibu sekalian. cukup sedikit. Boleh, Terima kasih silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di hari ini akan bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan juga paparan dari Gaman Tekno Update mengenai Smart City Solution. Kata siapa Indonesia nggak bisa ikutan maju? Karena namanya anak-anak bangsa kayaknya yang paling pintar adanya di Indonesia. Makanya ini GD Smart City dari Jogja untuk Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik dan semuanya serba terintegrasi.
pada keseluruhan lingkup ruang kerjanya dengan menggunakan solusi-solusi dari Gamma Techno. Untuk itu, yang akan menerima penghargaan dari kategori The Most Committed Client in ICT Implementation, kami mohon kehadirannya untuk dapat hadir ke atas panggung dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Selamat. Kami undang pula Universitas Riau. Dan berikutnya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Kami ucapkan juga selamat dari Universitas Siswa Bangsa Internasional. Dan yang berikutnya akan mendapatkan penghargaan untuk apresiasi mitra dan pelanggan untuk The Most Committed Client in ICT Implementation adalah dari Dishub Kominfo DIY. Baik, kami mohon kehadirannya untuk dapat naik ke atas panggung. Sekali lagi kami bacakan dari Universitas Riau, Universitas Siswa Bangsa Internasional, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Dishub Kominfo DIY dan juga PT Pembangunan Jaya Ancol boleh untuk dapat hadir bersama dengan kami untuk menerima penghargaan berupa apresiasi mitra dan pelanggan Gamma Techno untuk kategori The Most Committed Client in ICT Implementation. Baik, silakan Bapak. Dan untuk menyerahkan hadiahnya, menyerahkan penghargaan untuk The Most Committed Client in ICT Implementation, kami mohon kesediaan dari Bapak Muhammad Aditya selaku Direktur Utama dari Gamma Techno. Adi, boleh untuk langsung naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan kepada para pemenang kita. Sekali lagi dari PT Pembangunan Jaya Ancol, Universitas Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Universitas Siswa Bangsa Internasional, dan Dishub Kominfo DIY, di mana mereka inilah yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan tentunya solusi-solusi dari Gamma Techno untuk menggunakan IT dalam lingkup kerjanya. Baik, dan setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk berfoto terlebih dahulu. Dan yang terakhir kita berikan. Baik, selamat Pak. Pak Adit, boleh untuk berfoto dulu. Silakan. Inilah dia untuk apresiasi mitra dan pelanggan dari Gamma Techno untuk kategori The Most Committed Client in ICT Implementation. Sekali kita berikan tepuk tangannya. Terima kasih sekali. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Adit telah memberikan penghargaannya. Sekarang kita akan memasuki sesi yang menurut saya paling seru. Saya akan bagi-bagi hadiah. Boleh semuanya yang kenal namanya dari para pemenang, Bapak Ibu maju ke depan, silakan. Tepuk tangan luar biasa. Oke. Masing-masing akan diserahkan langsung oleh Pak Yunzal uang elektronik senilai Rp500.000. Mudah-mudahan bisa langsung terpakai juga ya dengan solusi dari Gamma Techno. Apalagi bentar lagi semua udah serba terintegrasi. Boleh silakan untuk berfoto terlebih dahulu. Inilah dia para pemenang door prize kita. Senang sekali bisa tetap hadir bersama dengan Gamma Techno ya sampai akhir acara. Dan tadi kan dibilang nih Gamma Techno punya smart city solution, semuanya serba integrated deh. Pokoknya semua less paper, dipakai udah ada uang elektronik juga. Semua bisa dioperasikan hanya dengan tangan Anda, bisa langsung di mobile phone. Nah, makanya kita kasih smartphone biar nanti bisa pakai solusi dari Gamma Techno. Sip? Hadiahnya adalah smartphone Sony Xperia. Tangan dong, luar biasa. Sony Xperia, kita kasih ke siapa? Kita acak lagi nomornya. Dengan nomor apa? Dengan nama Ricky Saptaria dari Vimer. Hadir? Hadir. Oke, boleh para pemenang naik ke atas panggung. Yuk kita langsung serahkan hadiahnya kepada pemenang 3 pemenang door prize kita untuk hadiah smartphone Sony Xperia. Bapak-bapak boleh untuk langsung hadir di sini. Dan tentunya untuk menyerahkan hadiahnya kami mohon kesediaan
kesetiaan dari Pak Yoyo selaku direktur dari Gama Tekno. Langsung diserahkan hadiahnya para pemenang kita, hadiah door prize Sony Xperia. Oke. Nah, untuk itu kami sudah mengundang untuk dapat berfoto bersama para pemenang Pak Adit dan juga Pak Bayu untuk join. Kita akan ngobrol sama-sama dengan para pemenang. Silakan kepada Bapak Muhammad Aditya, Direktur Utama dari Gama Tekno, dan Pak Bayu boleh join bareng. Oke, selamat berperan Pak Adit, Pak Bayu, terima kasih sekali. Boleh kembali ke depan. Benar-benar sebenarnya kalau yang baru ya, dapat smartphone. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, tentunya senang sekali kita bisa bersama-sama hadir di sini. Kita juga mendengarkan paparan mengenai dari Gama Tekno launching untuk Smart City Solution ini. Mudah-mudahan kita bisa cepat dan tercapai untuk Indonesia yang lebih baik juga. Dan untuk Bapak Ibu semua, terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya Sasha Udan atas nama dari para penyelenggara. Mohon maaf